Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai tanah longsor di kota Atami, prefektur Shizuoka di Jepang. Oke, untuk yang pertama akan dibacakan oleh Aisyah. Jadi yang pertama itu tanah longsor sendiri. Tanah longsor itu merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergeseran batuan, massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis dan tipe seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu tanah longsor di kota Atami, prefektur Shizuoka, Jepang. Jadi latar belakangnya dulu, kota Atami itu kota di tepi laut sekitar 109 km dari Tokyo di prefektur pesisir Shizuoka di wilayah Fuku, Jepang Tengah. Terletak di tepi pegunungan prefektur, tempat terkenal dengan lembah dan perbukitannya yang curam. Bentuk topografi dari kota Atami itu ekstrim, jadi bikin kota itu jadi rawan bencana longsor. Terus salah satu ciri khas Jepang itu kan musim hujan di awal musim panas dari akhir Mei sampai awal Juli. Nah, sebelum tanah longsor itu terjadi hujan deras selama beberapa hari di kota Atami. Nah, bahkan pas terjadi longsor itu tuh masih terjadinya hujan sekitar 550 mm. Selanjutnya dijelasin. Ini salah satu kasus yang terjadi karena ada isusan kota Atami prefektur Shizuoka Jepang. Waktu terjadi ini pada hari Sabtu 3 Juli 2020 pukul 10.30 waktu Jepang. Penyebabnya disebutkan karena curah hujan yang tinggi sekitar 3.100 mm dalam periode 48 jam. Hal ini diperparah dengan pembangunan lahan di hulu sungai dan alih fungsi lahan buruk pada lembah di kota Atami. Dampaknya, akibatnya 28 orang tewas dan puluhan lainnya masih hilang serta lebih dari 100 bangunan hancur. Ini dari fotonya pada 6 Juli 2021 waktu sadar Jepang bagi jam 9.48 menit pemotretan foto udara bencana aliran puing Atami. Nah, yang di kiri adalah sebuah foto udara yang menunjukkan kerusakan. Oke, untuk mitigasi sebelum terjadi tanah longsor itu yang pertama adalah dengan mengendalikan erosi dengan mengubah geometri atau permukaan lereng. Kemudian yang kedua adalah memperkuat material lereng dengan larutan kimia. Yang ketiga adalah menggunakan tiang pancang dan dinding penahan. Kemudian memasang sambungan dan selat batuan. Dan kelima adalah mengalihkan jalur puing-puing supaya enggak ke tempat rawan seperti pemukiman penduduk. Dan yang terakhir ada mengubah rute permukaan dan drainase bawah air. Terus mitigasi setelahnya itu adalah yang pertama adalah pemulihan segera atau emergency relief. Kemudian kedua adalah pelayanan dan infrastruktur kesehatan. Kemudian perbaikan kondisi hidup korban setelah terjadi bencana tanah longsor. Kemudian penyediaan fasilitas kesejahteraan sosial oleh pemerintah setempat. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan sistem tanggap bencana berbasis komunitas. Selanjutnya ada mitigasi saat bencana. Yang pertama, jalan keluar untuk memecah lereng atau gunung karena beresiko tinggi. Yang kedua, evakuasi ke lantai 2 jika tidak memungkinkan untuk evakuasi keluar rumah. Yang ketiga, berlindung di bangunan yang kuat seperti yang terbuat dari beton. Yang selanjutnya ada solusi. Yang pertama, peringatan tentang terjadinya tanah longsor merupakan tanda untuk evakuasi. Diberitahu melalui 3 cara. Yang A, pemberitahuan wilayah. Yang B, notifikasi aplikasi. Yang ketiga, pemberitahuan melalui televisi. Yang kedua, evakuasi secepatnya saat melihat tanda-tanda akan tanah longsor. Ciri-cirinya itu ada aliran air di pegunungan berkurang, terdapat suara gemuruh, mata air berhenti atau menyembur, terdapat keretakan tanah, batu-batu kecil runtuh, tanah merasa terguncang. Selanjutnya ada pelatihan pencegahan yaitu usai sungsukan. Yaitu jenis latihan dilaksanakan diantaranya adalah latihan menghadapi bencana alam. Pada latihan ini peserta pelatihan akan mendapatkan pengetahuan dan mempraktekkan sikap dan tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana. Selain itu
praktik pertolongan pertama pada korban bencana alam, pengenalan pada makanan darurat yang dibutuhkan apabila seseorang berada dalam situasi pasca bencana. Oke, sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Mau nanya? Nggak boleh. Belum ada? Hah? Belum ada? Rindu. Ingin bertanya, pertanyaannya itu melalui aplikasi apa biasanya pemberitahuan peringatan bencana tanah longsor ya? Oke, selanjutnya Fadila. Selain di wilayah tadi di Fukuoka, wilayah mana di Jepang yang rawan terjadi tanah longsor? Oke, Bintang. Pemberitahuan peringatan bencana melalui televisi di Jepang, apakah ada di sebuah channel TV yang menyiarkan tentang bencana apa namanya? Bencana longsor di Jepang. Apa? Ya, siapa? Kok manggil doang kan? Buat pertanyaan dari Rido, tadi kan salah satu pemberitaannya melalui notifikasi aplikasi. Untuk pemberitahuan melalui handphone atau aplikasi itu, peringatan bencana tanah longsor itu sama kayak pemberitahuan peringatan bencana lainnya, jadi sama. Yaitu melalui notifikasi aplikasi, baik melalui SMS, telepon, notifikasi browser seperti Google, dan juga ada aplikasi seperti NH Power untuk mengetahui pemberitahuan peringatan bencana tanah longsor. Dan manual. Lanjut. Cepet tuh pegel matanya. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Bintang. Pemberitahuan peringatan bencana melalui televisi itu disiarkan di semua channel televisi, baik channel nasional maupun channel lokal, karena transmisinya melalui satu satelit yang sama, yakni Superbird 2. Satelit ini menjangkau 99% channel televisi di seluruh Jepang melalui program JAW. Thank you. Lanjut. Selanjutnya menjawab pertanyaan Fadila. Jepang adalah negara yang rawan terhadap tanah longsor karena permukiman dan perbatasan untuk beberapa daerah pegunungan itu prefektur Nagano, Buna, dan Yamanashi adalah beberapa daerah yang rawan terhadap tanah longsor di pegunungan. Terus yang kedua daerah vulkanik itu ada Gunung Fuji dan Gunung Aso. Yang ketiga ada daerah pesisir, wilayah pesisir yang memiliki tebing curam seperti prefektur Kochi dan prefektur Wakayama. Terus yang keempat ada daerah hujan lebat selama musim hujan. Daerah seperti Kyushu dan Shikoku dapat mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi. Terus Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami atas kurang
dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.